Ini perjuangan tuh. Oke. Satu, dua, ya. Ya. Oke. Deng. Tarik. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck in like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck in like glue. You keep me on loop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua sukses dalam beraktivitas. Di sini saya Syahira Afiyah akan mendampingi Anda dalam suatu program yaitu Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi kali ini akan meliputi tentang prestasi yang telah diraih oleh siswa dan siswi SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, yaitu prestasi perlombaan dalam bidang seni bela diri pencaksilat. Untuk itu telah hadir bersama kami teman-teman di sini. Halo semuanya. Halo Kak. Wah, jadi ini teman-teman yang kemarin habis menjuarai seni bela diri pencaksilat ya. Bener banget. Oke. Jadi di sini aku mau tahu dong nama-nama kakak-kakak yang ada di depan. Dari saya dulu ya. Iya, boleh. Jadi saya sendiri perkenalkan, nama saya Marwani Srina Arifah Putri dari kelas 12 IPS 2. Kalau teman saya Izatul Karima dari 12 MIPA 2B. Dan saya sendiri dari kelas 10 1B, namanya Fairuz Rahmat Jafaldi Muaram. Dan seperti yang diketahui, saya Muhammad Al-Hakim, kelas 10 1B. Oke, berarti di sini ada Kak Marwa, Kak Ika, Kak Fairuz dan juga Kak Ido, betul benar, ya? betul. Oke. Jadi ini beda-beda ya kelasnya, ada yang dari kelas 12, ada yang dari kelas 10. Oke. Jadi di sini aku mau nanya-nanya nih seputar kejuaraan pencaksilat kemarin. Boleh, Bang. silakan. Oke, mulai dari Kak Marwa mungkin ya? Jadi kira-kira itu sejak kapan Kak Marwa menekuni seni bela diri pencaksilat dan apa motivasi awalnya? kalau dari saya sendiri, saya itu udah berada di pencaksilat itu dari saya masih SD. Kebetulan saya itu dari SD-nya itu di Sabilillah, SMP-nya di Sabilillah juga, SMA-nya juga di Sabilillah. Jadi Sabila lovers guys. jadi kalau semisal loncat ekstra itu kayak tinggal nyambung aja gitu. Iya, Oh, iya. Dan adaptasinya tuh mudah karena emang perguruan padepokannya itu sama. Jadi Wow. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung overall 12 tahun. 12 tahunan lah 12 ya. tahun ya Iya. menekuni Betah banget itu. pencaksilat. Pengalaman banyak. Wah. Banyak banget nih. Oke, kalau dari Kak Ika? Saya mulai ikut dari SMP itu karena terpaksa sih, soalnya Terpaksa. Waduh, terpaksa kenapa nih, Kak? ya teman-teman. Kenapa Kak Soalnya- terpaksa nih? ekskul wajib di pondok. Waduh. Terpaksa jadi juara gitu. Tuntutan pondok. Tumbal gitu ternyata. Oke, kalau motivasi awalnya berarti gara-gara dipaksa di sekolah yang dulu gitu ya. Oke, kalau dari Kak Fairuz? Kalau saya sih sendiri dari SMP sama. Terus SMP itu bela dirinya sama pencaksilat tapi perguruannya beda. Pertama itu saya TS. Nah, akhirnya pindah ke SMA jadi Pagar Nusa. Tetapi pas SMP itu belum ikut sama sekali lomba, akhirnya tapi memang benar-benar pengen ikut karena lihat idola gitu. Idola terus lihat orang-orang pada ikut lomba itu seru banget. Terus kayak menang itu kayak keren gitu loh, keren. Akhirnya pas pengen ikut ternyata ya kena covid akhirnya vakum. Pas vakum naik kelas 9 itu nggak bisa lagi soalnya ujian. Nah pas kelas 10 ini alhamdulillah masuk Estabillah, akhirnya ikut
pencak silat lagi, tapi berubah ini ya perguruan jadi Pagarnusa, sehingga pas itu masih bingung lah, jurusnya itu beda-beda, tapi akhirnya adaptasi akhirnya bisa lah ikut, dan ternyata dari gurunya itu ngajakin untuk lomba dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Kalau Kak Ido gimana nih? Dari saya sih awalnya dari orang tua saya ya. Dulu ayah saya itu jago banget silat. Nggak tahu kenapa. Katanya sih ya, tapi Berarti anaknya bisa nih anaknya nih. dulu katanya dia sampai sabuk coklat bawahnya hitam. Sabuk coklat. Bawahnya hitam. Terus tiba-tiba dimotivasi gitu. Leh, ikut tau gini Leh. Silat. Bisa apa saja kamu. Awalnya saya masa iya sih gitu. Terus saya tiba-tiba research cari-cari di Google silat. Nonton film contohnya kayak apa? Shaolin Soccer gitu. Itu kan Ada lompat-lompatnya ya. lompat gitu kan. Terus kan saya dulu masih kecil kan ya masih polos lah ya. Masih mikir-mikir wah ini keren gitu. Keren banget. Terus akhirnya saya coba untuk mengikuti di SMP. Awalnya sih SMP ya tertarik gitu, excited ikut. Benar-benar niat, tapi ya karena zaman-zaman Covid mengubah segalanya sih. Waduh. Iya betul sih. Kasihan banget. Terus hingga sekarang 2 tahun lalu masuk SMA ada pencaksilat lagi, saya ikut. Dan akhirnya Akhirnya juara Akhirnya gitu juara, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Oke. kabar Ayang? Oke, jadi di sini teman-teman ternyata punya kisah-kisah tersendiri ya. Bener Kak, bener Mulai banget. ada yang terpaksa, ada yang dari orang tua juga. Oke. Jadi di sini aku mau nanya lagi nih. Kan kalau di SMA Islam Sabilillah nih, kita kan ada ekstra pencak silat nih. Ya bener. Jadi ekstranya itu kan setiap hari Sabtu ya? Siap. bener. Hari Sabtu. Nah, kakak-kakak ini kan kemarin habis juara. Kira-kira gimana cara mengatur waktu latihan? Apakah cukup kalau misalnya hanya hari Sabtu saja atau emang ada latihan tambahan atau bagaimana? Untuk overall di hari Sabtu sih untuk latihan kelas silat itu kurang sebenarnya. Kurang ya? Kurang. Jadi cuma sebatas ekstra itu sangat kurang. Biasanya untuk latihan tambahan itu dari pelatih di hari Minggu. Oh, hari Dan- Minggu aja. Ya. Masih kurang lah. Hari Minggunya masih kurang juga. Terus kita pernah ajukan keluar, tapi mungkin karena belum bisa diizinin sama sekolah, ya udah latihannya di dalam. Sebenarnya juga kita kan di sini untuk hari Sabtu Disabilillah itu Iya. kan ada banyak yang dilatih untuk kita sendiri, kayak misal olahraga, seni, ekstra wajib. Iya. Jadi untuk di hari Sabtu buat kita yang mau lomba itu emang kurang banget menurut kita. Kurang banget, Iya. kurang banget. Terus kebagi-bagi sama yang lainnya juga. Jadi biasanya kita ngambil waktu kosong kita ya buat istirahat, kita kayak istirahat. pulang sekolah. Oh, pulang yang lainnya itu sekolah. udah pada Istirahat. 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 kita latihan. masih olahraga di luar. Latihan. Berarti ngambil jam istirahat ya? Bener banget Kak. Ya sih, tapi biasanya itu usaha itu tidak mengkhianati Bener, hasil sih. betul, Jadi betul, akhirnya betul. juara juga. banget. Alhamdulillah. Oke. Senang ini. Ngomong-ngomong nih, kakak-kakak yang di depan ini sudah berapa kali ikut lomba? Kalau saya sendiri ya baru pertama kali, dan itu sangat seneng kan akhirnya bisa ikut lomba. Terus lombanya itu tingkat nasional, dan gak apa-apa juara 2, intinya bisa juara. Iya betul, pertama kali lagi ya. Kalau Kak Marwa? Kalau saya sendiri 2 kali. Oh, 2 kali. Selama bertahun-tahun itu baru 2 kali. 12 tahun nih ceritanya 2 kali. Seenggaknya bisa ikut Iya. lomba lah. Dulu pas SD lagi. Terus itu namanya ini tuh perdana pertama kali setelah lama banget nggak. Oh vakum ya, vakum. Iya. vakum. Iya, iya. Setelah lama Corona banget ya? nggak tanding, iya karena corona. Tapi ya alhamdulillah juga menang. Alhamdulillah. Keren Dan juara 1. Yes. Asik. Wah, keren banget. Kalau Kak Ika sendiri? Kurang lebih kayaknya 6 kali. Wow. Banyak sekali, wow. Apa itu? 6 kali. Kalau boleh disebutkan lombanya? Dulu pertama kali itu ikut kejuaraan daerah antar Kota Malang. Terus habis itu ikut Malang Championship yang pertama. Terus ikut Porseni. Habis itu ada Batu Championship. Wow, keren. Terus kejuaraan provinsi sama yang terakhir yang kemarin ini Malang Championship. Banyak banget ya. Wah, gila, keren banget. Kalau Kak Ika ini beneran yang literally bisa terbang.
Bisa terbang. Oh, Oke. yang kemarin ya seni itu terbang, wih. Keren banget. Kalau Kak Ida sendiri udah berapa kali nih ikut lomba? Berapa kali ya? Sekali kayaknya. Banget ini. Mungkin ini kemarin pengalaman pertama kali ya. Dan alhamdulillah ya juara. Oh, alhamdulillah. Untuk pertama kali. Dan di roasting sama musuhnya ternyata. Oh gitu ya. Oke oke. Di tahun Nah, ini. kakak-kakak nih sering banget kan ikut lomba. Pastinya kalau misalnya di arena perlombaan itu pernah nggak sih sempet grogi atau deg-degan sempat. dan yang banget gitu ya? Kemarin tuh pas lomba itu aku ketemunya lawannya, masya Allah. Tak kira musuhnya ternyata, melebihi. Astaga, Astagfirullah. astaga. Tapi ya bener, aku jujur ya. Pertama itu gak gugup karena disemangati teman. Iya. Pas datang sampai sana udah mau masuk ring, ya Allah, gimana nih cara ngalahinnya? 2 kali badan. Nah, dua kali dari aku. Wow. Akhirnya pas ketemu lawan, pas mau dibanting tuh nggak bisa, kayak mau banting batu besar itu mau dibalik itu nggak bisa maksudnya aku. Malah aku yang kena banting wis. Itu karena kelas beratnya Kak Virus itu kelas bebas. Jadi kalau di pencak itu ada kelas-kelasnya. Oh. Ada A, B, C, terus Betul, ada betul. kelas bebas juga. Makanya Kak Virus ini hitungannya lawannya susah banget karena nggak nentu banget beratnya bisa dapat berat seberapa. Iya. Jadi perbandingannya bisa jauh dari kelas beratnya Kak Virus. Berarti kayak random gitu ya? Iya. Musuhnya, wah. Kalau yang kita ini masih bisa dapat yang setara sama berat kita, kayak misal berat saya 55, berarti lawan saya Lawannya bakalan juga. 55. Oke. Kalau misalnya lagi deg-degan atau lagi grogi tuh Kak, cara menanggapinya ini gimana nih? Udah latihan nendang-nendang. Yang Udah, nendang. ingat latihan aja yang penting pede. Iya, kalau yang tanding itu let it flow aja kan. Kalau diserang ya kita tinggal bertahan, tinggal lawan. Nah, tinggal kalau nangis. yang seni nih nggak tahu gimana caranya. Ya, Ya kalau yang seni nih gimana nih Kak Udah Ika sih kalau gerak boleh? aja. Oh, sendiri kan ya kalau Iya, seni sendiri. itu ya. Sendiri. Berarti nggak ada lawannya. Kan. Enak sih tapi yang seni nggak ada lawannya. Tapi kan tetap grogi itu kalau salah kan nilainya kurang. Iya, betul. Oke. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan obrolan santai kita sekarang bersama kakak-kakak dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School yang sedang menekuni prestasi di bidang bela diri pencaksilat. Oke, jadi sebelumnya saya akan memberikan informasi terkait kejuaraan yang baru saja mereka dapatkan kemarin. Kak Marwa sebagai juara 1 kelas tanding kejuaraan IPSI Malang Championship. Yang kedua ada Kak Ika sebagai juara 2 seni tunggal IPSI Malang Championship. Dan Kak Virus sebagai juara 2 tanding kejuaraan IPSI Malang Championship. Dan yang terakhir ada Kak Ido sebagai juara 2 tanding kejuaraan IPSI Malang Championship. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan obrolan santai kita nih, kakak-kakak. Oke, di sini saya mau nanya lagi nih tentang kira-kira ada nggak sih idola kakak-kakak sekalian yang dijadikan apa ya kayak dijadikan sebagai figur ya. Iya betul banget. Kira-kira ada nggak nih dari Kak Marwa mungkin? Kalau saya sendiri emang kalau mungkin atlet gitu ya. Iya, yang bener. Dasarnya emang berbakat di pencaksilat saya nggak ada. Tapi kalau misal orang yang saya kenal, saya jadikan motivasi itu ada. Jadi dulu pas saya SD, itu kan otomatis ada yang ngajarin saya kan ya. Nah, namanya itu Kak Mufid. Itu pelatih saya dari SD dan kemarin pas saya tanding, ternyata kakaknya itu juga datang. Alhamdulillah. Jadi kayak Gitu. selalu kayak Seneng nih. dulu tuh kakaknya tuh bener-bener yang ngasih contoh yang baik buat murid-muridnya secara agama pencaknya. Terus pas kita ngelihat kakaknya tanding atau pas ngajarin itu kayak emang menurut saya yang bakalan bisa bikin kita itu termotivasi banget gitu loh. Iya, bener. Sama kakaknya. Kalau itu dari saya ya. Kalau dari Kak Ika? Kalau dari atlet-atlet terkenal itu saya kurang tahu. Saya lebih mengidolakan orang-orang yang ya,
ke saya dulu, Hmm. yang latih saya. Oke. Oke, kalau Kak Virus? Mungkin kalau saya ya atlet, banyak atlet. Mungkin salah satunya ada dua ya. Dua pertama itu ada namanya Hanifan YK, sama yang kedua itu Denny Weiwei. Hmm. Nah, itu karena mungkin pertama lihat si Hanifan YK itu karena pas tanding itu dia habis jatuhin musuh langsung di roasting gitu loh. Maksudnya di taunting. Nah, Oh. tauntingnya itu bikin aku kayak pengen ngikut akhirnya. Terus tapi dari taunting itu bukan mengejek, tapi dia itu kayak bangga dia bisa kalahin musuhnya. Dan akhirnya pas setelah selesai tanding itu dia salaman dan musuhnya itu sama sekali nggak marah. Jadi kita salah satu kayak senang gitu, akrab akhirnya nggak tanding udah. Gitu. Akhirnya aku idolakan dia kalau di silat. Oh, jadi tandingnya itu pas di panggungnya ya. Ah, Kalau udah di luar panggung jadi temenan lagi iya gitu benar. ya. Oke. Kalau Kak Ido? Kalau saya sih mungkin dari orang tua saya ya, yang tadi saya ceritakan, dari orang tua saya yang mungkin hebat di pencak silat. Iya. Lalu saya dimotivasikan, lalu akhirnya jadi seperti ini. Oh, keren banget ya Keren nih. banget. Oke, jadi kakak-kakak aku juga mau nanya nih. Gimana pandangan kakak-kakak tentang pencak silat dibandingkan seni bela diri yang lainnya? Kalau bagi saya ya, kalau silat itu dia kayak gak kaku gitu, bukan kaku apa sih? Dia bebas, dia mau gerak kemana, kemana itu bebas. Sesuai dengan yang udah ditentuin gerakannya itu, dia bebas. Terus pukulannya itu bermacam-macam, gak satu dua tiga gitu. Ada yang pukulan lurus lah, ada yang dari atas ke bawah. Nah, akhirnya dari situ ya mungkin aku seneng karena ya itu pukulannya beda-beda. Terus dari ada kan dua dibagi kategori, seni sama ini tanding. Nah, dari seni itu yang lebih keren itu di seni, dia bisa lompat terus bisa kayak gimana gitu, akhirnya kan Hmm. jadinya keren banget, gak terlalu monoton lah istilahnya. Oh, iya Heeh, iya benar. Jadi gitu-gitu. nggak cuman lawan-lawan gitu doang Ulang-ulang ya. terus, heeh, bener. Oke oke oke. Terus nih kakak-kakak, kan setelah ini kan dari SMA pastinya kita kuliah ya. Bener, Kita kuliah, kita kerja. Kira-kira bakalan tetap terus menekuni pencak silat atau enggak? Oke, dari saya sih sebentar ya. Iya. Saya sedikit ini, dahaga ini. Oh iya iya. Sebenarnya di meja ini Iya, boleh banget nih Kak, boleh diminum, diminum Kak? boleh Waduh. banget, boleh. apa ini? Boleh banget nih. Wow, Sisma Fresh. Iya, boleh banget nih Kak Minuman diminum. minuman menyegarkan tubuh. Iya, betul banget. Jadi Saya minum ya, Kak? Iya, capek ya ngomong dari boleh, tadi iya, ya. bener. Nolak ya kita ya. ya tadi itu udah ini nih. Silakan Kak Ika dan Kak Marwa Boleh. juga. Sisma Fresh menyegarkan, Sisma Fresh untuk Gimana ada mana? semua. Iya, kalah ya sama Sisma Fresh ya Murah, kayaknya. udah murah, enak. Kalau dingin, seger banget nih guys. Keren banget, keren. Seger. Jangan lupa beli di Sisma. 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 Sisma Fresh. Yes. Murah kok harganya, nggak mahal. Oke. Terima kasih, Kak ya. Udah pada minum nih ya. Udah. Jadi kayaknya bisa lanjut nih kita. Lanjut, Oke. lanjut. Mungkin bisa dijawab dari Kak Virus nih. Apa itu? Gimana nih kalau misalnya kita kan setelah ini bakalan kuliah, benar, bakalan benar. kerja, kira-kira bakalan tetap menekuni pencak silat atau enggak? Kalau saya kuliah ya kurang tahu. Intinya kalau ada di kuliahnya itu ada jurusan kayak gitu, jurusan siapa? Ekstranya gitu. Mungkin aku ikut tapi gak terlalu apa sih? Terlalu inilah. Menekuni lagi gitu menekuni. ya. Jadi ikut tapi tetap ikuti pembelajaran lah ini, tapi gak terlalu fokus lah. Jadinya mungkin kalau ada ikut lomba, ikut tapi dengan teman-teman mungkin ada atau enggak ikut perguruan atau padepokan gitu ikut. Nah, masuk baru kita ikut lomba. Jadi banyak teman. Jadi nggak sendiri gitu kita masuk lomba gitu nggak sendiri. Akhirnya mungkin di kuliah nggak sendiri. Nanti bisa jadi insya Allah ada ikut aku. Iya, betul-betul. Kalau dari Kak Ika, kira-kira gimana nih? Nanti kuliahnya insya Allah saya masih ngelanjutin, tapi nggak terlalu menekuni. Iya, berarti tetap ikut ya ikut. istilahnya. Oke. Insya Kalau Kak Ido? Dari saya sih mungkin untuk kuliah menekuni pencaksilat sih karena saya ingin fokus untuk cita-cita saya terutama Masa depan. dan masa depan. Betul. Kalau Kak Marwa? Kalau saya tetap menekuni
tekunin. Walaupun semisal di tempat saya kuliah itu nggak ada perkumpulan padepokan pencak silat, karena emang kan padepokan itu kan juga ada yang kayak kelas dewasa yang di luar Iya benar. sekolah-sekolah. Nah, kalau misalnya saya biasanya hari Minggu itu juga ada juga padepokan di sini tuh Tunggul Wulung. Jadi nanti itu semua padepokan pencak silat itu kumpul di sana yang enggak dari sekolah-sekolah. Dan itu mungkin bakal saya tekunin lagi, tetap saya ikutin. Berarti bakalan tetap terus beroperasi gitu ya Kak ya. Oke. Udah lovers banget nih sama Iya, sama kayak pencak abis ini silat. jadi pelatihnya nih Wah, kayaknya amin, ya. amin. Bisa Jadi dibilah ya. tutornya ya, iya betul banget. Oke, mungkin nih kakak-kakak bisa kasih tips dan semangat buat teman-teman yang mau ikut kejuaraan pencak silat juga. Gitu. Dari saya ya, menurut pribadi, mungkin tetap niat pertama, lalu berdoa, berdoa pada Allah agar dilancarkan. Lalu tetap latihan, nurut pada pelatihnya. Mungkin memang yang dibayangkan mungkin susah untuk tetap konsisten dalam latihan dan akhirnya juara. Tapi kalau dalam sisi orang-orang tetap yakin kalau emang latihan itu hanyalah sebuah proses untuk menuju keberhasilan itu sukses. Iya betul. Kalau Kak Virus? Mungkin ya tipsnya tetap semangat walaupun dibuang-buang waktunya, maksudnya dipotong waktunya istirahat ini segala macam, tetap semangat walaupun capek, tetap ya lakuin terus sampai akhirnya ikut lomba menang dan pasti nanti senang sendiri kalau Iya udah betul. juara. Terus kalau itunya ya gak usah takut sama omongan orang, walaupun mungkin ada yang bilang ayolah kita lawan gitu di kamar atau gimana, kita ini gak usah, biarin aja mereka, kita ini lakuin diri sendiri, kita evaluasi apakah ada yang salah, ada yang gini, tetap kita biarin mereka, anggap aja itu semangat buat kita. Akhirnya gak usah dimakan lah itu buktikan omongan-omongan. ya. Kita Iya buktikan. betul. Kalau udah dapat juara baru disombongin gitu lah. Iya. Bilang ini loh juara aku gitu loh. Gak usah ini loh kamu sombong dari kemarin loh aku juara ya. Aku juara, kamu kapan? Iya. Iya. Diam-diam jadi juara gitu Iya. ya. Jadi pada kamu diem gak ada juaranya ngapain ya? Asik. Siap. Oke, kalau dari Kak Ika? Kalau motivasi itu dari diri sendiri ya. Kalau misalnya emang udah niat, ya ditekunin aja, nggak usah dengerin kata orang. Kalau kamu? Kalau dari saya kembali ke tujuannya. Kalau misalnya kalian emang menekunin itu untuk menyenangkan diri sendiri Betul. atau meraih prestasi, jalanin aja dulu. Iya. Masalah menang atau kalah itu nggak usah dipikirin. Kalian aku yakin kalau misalnya kalian udah emang ngikutin itu dengan pakai hatinya kalian pasti bakalan nagih kok. Pasti Iya. bakal Iya, mau betul. ngelakuin itu terus-terusan. Walaupun capek, walaupun Iya, walaupun sakit capek, ya. walaupun sakit ya, apalagi kalau dipukulin Iya, itu. apa Tapi tetap rasa kayak aku pengen lagi dipukulin. apalagi pas lagi tanding loh dibanting kan, Iya, itu tuh pengen tetap- musuhnya kalah gitu akhirnya kan. Ya. Betul. Jadi Incar. kembali lagi ke tujuan kalian masing-masing. Kalian harus yakin kalau misalnya kalian bisa ngelakuin semua yang Benar ada di banget, depan itu. Oke, kakak-kakak dari tadi kan kita membicarakan tentang pencak silat nih. Iya. Mungkin teman-teman yang di rumah ini masih belum tahu nih kira-kira manfaat dari pencak silat itu apa sih, Kak? Banyak sih manfaatnya kalau secara personal ya. Iya. Secara personal kayak misal kita kalau tanding secara personal kita bisa ngelindungin diri kita sendiri. Betul. Secara refleks juga, walaupun kita nggak tahu ilmu, kayak yang misalnya Kak Ika ini seni, tapi kan udah diajarkan dasar-dasarnya seperti pukulan, tendangan, itu juga refleksnya bakalan lebih baik. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba mukul, Datang. refleks tubuh kita itu udah yang lebih cekatan. Oh iya betul. Apalagi- Jadi kita lebih mudah menghindar. Jadi kegunaannya itu banyak juga. Terus untuk keseharian juga Wih, itu lebih penting banget. fisik kita penting jadi banget. lebih bagus. Kuat. Dari olahraga itu Ah. kita kan kebiasaan olahraga. Jadi otot kaki, otot tangan, perut itu dilatih. Jadi kuat. yang jelas stamina kita itu juga lebih bagus lah. Dan Ah. itu juga kalau fisik kita bagus, otomatis mental kita itu juga biasanya Kuat. bagus juga. Bener. Itu sih. Berarti lebih cekatan gitu ya Iya. kalau iya sih. Jadi kalau misalnya ada temen yang nyenggol langsung iya. 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 Ya, senggol Oke. bacok ya. Mungkin kalau saya ya, bisa jadi pasti kalau ada kayak temen yang jahil atau kayak dia punya geng kan pasti ya sering nggak suka gitu kan. Mungkin pas diginiin atau dia mau diolok-olok kan bisa kan.
set gitu, dipukul mungkin, Wow. atau bisa jadi kan mereka duluan yang main tangan, kita Iya, kan betul, enggak, betul. kita sabar. Tiba-tiba mungkin ada yang mukul dari belakang. Nah itu kan dari kita belajar itu kan bisa nangkis, bisa balas gitu. Maksudnya balasnya itu dengan gak mukul mereka. Intinya balas pukulannya dibuang gimana gitu atau kemana. Nah, mungkin Jaga-jaga gitu ya. bisa jaga diri lah. Nah, dan ya itu aja yang aku tahu. Kalau dari silat motivasi terus ini gak ada lagi. Oke. Baiklah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, inilah akhir dari perbincangan bersama teman-teman yang hebat dari SMA Islam Sabilah Malam Boarding School. Yeay! Ternyata banyak banget yang bisa kita dapat dari Bener banget. pencaksilat ini ya Benar, teman-teman benar, ya benar, gitu. Saya Syahira Afia dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa berolahraga dan selalu beraktivitas yang positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smais Super. Jangan lupa subscribe YouTube Sisma TV dan juga media sosial kami. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.